bapakmu ya koyo ngono benar. Ini namanya marah yang tidak benar. Nah, mungkin kita sok ke sana gitu ya. Tidak boleh ada kekerasan verbal memanggil dengan atribut fisik. Jangan. Atribut fisik. Dut ini dut enggak boleh. Dia sudah diet 2 bulan. Atau Ribo ini Bu, dia udah rebounding berkali-kali. Di sekolah saya yang zaman dulu kala ada anak nggak mau sekolah itu berapa hari. Putri ketik pinter nggak mau sekolah, ketika ditanya dia dipanggil rosok roti gosong sama temen-temennya karena punya kayak saya ini. Koncone guyon, dia itu saya ngerasa jeru banget sampai dia tuh nggak mau sekolah juga, bayangkan Bapak Ibu. Ibunya sampai sedih hanya matur pada kami. Nah, coba di antara anak-anak Bapak Ibu amati, Bapak Ibu ada nomor HP yang bisa dihubungi. Mbok-mbok antara anak-anak juga ada hal-hal yang tidak nyaman. Bapak Ibu tidak boleh ada kekerasan verbal, memanggil itu dengan sebutan yang baik. Teman saya di muridnya ngomong sama saya, Bu, Pak Guru itu keren loh, kalau kami maju bisa tuh dipanggil jenius. Dipanggil itu aja anak ceritanya ke kepala sekolah. Jadi gurunya itu kalau ada anak pintar, jenius, itu muridnya cerita ke kepala sekolah. Pak Wisnu itu satu-satunya guru kalau kami bisa tuh dipanggil jenius loh. Nah, jadi kan panggilan saja itu menyenangkan. Dulu anak saya itu tak les bahasa Inggris. Saya guru bahasa Inggris, bapaknya guru bahasa Inggris. Ngeles anaknya kan males karena mesti ribut. Tak les bahasa Inggris. Itu pulang-pulang cerita, Bu, tadi dari 10 anak yang dibilang good mau aku tok loh, Bu. Gurunya hanya bilang good. Itu dia pulang dengan rasa bahagia. Nah, Bapak Ibu, kekerasan verbal tidak menggunakan kata-kata yang tidak enak, memanggil dengan sebutan-sebutan yang baik. Nah, bisa saja kalau panggil istrinya apa? Ya Humairah, yang pipinya kemerah-merahan. Wah, nanti kondur kok begini, ya Humairah. Bojone ngamuk, sapa kuwi? Nah, Bapak Ibu, terus tidak boleh ada kekerasan seksual. Aman kok Bu, alhamdulillah. Tapi kalau lihat di TV, sekian santri, sekian siswa, dan pelakunya orang-orang terdekat kan terjadi banyak. Orang-orang yang mereka anggap sebagai pengayom di situ, pelindung di situ, mungkin gurunya, mungkin pamongnya, ini kan gila gitu loh. Nah, Bapak Ibu, sampai di perguruan tinggi ada peraturan menteri kampus bebas merdeka dari kekerasan seksual. Berarti kan sangat urgen. Merdeka belajar episode berapa itu kampus merdeka dari kekerasan seksual. Nah, harapannya SMK tidak ada masalah itu, aman ya. Mungkin yang Bapak Ibu lakukan sedikit tentang pelecehan seksual ringan, sok-sok ya. Kalau pelecehan seksual yang itu enggak, pelecehan seksual ringan. Harassment itu apa ya? Ya pelecehan bukan kekerasan tapi pelecehan. Misalnya bapak-bapak memandang ibu-ibu lebih dari 5 menit sampai dia jengah, itu kekerasan seksual. Sampai dia risih gitu loh Pak, sampai dia risih, itu namanya kekerasan seksual. Melihat muridnya yang cantik, lengah mati sampai suwi, sampai muridnya bingung, itu pelecehan seksual. Bu, lah nek kula tatap kok malah balas menatap kok Bu. Nah, gue nek single podo single matur Pak Hum, nyuwun doane ndang disake gitu. Tapi nek podo-podo duwe garwa ya ora entuk. Ada wali kelas muridnya bermasalah kon bimbing, wis sampun masalahnya malah dibimbing terus. Sampai muridnya keweden. Nek wis sampun masalah ya wis. Dan itu laporan kan sampai ke kami. Ada yang bapak-bapak muda WA siswanya keweden, Bu, tuh Pak guru saya kalau jam 12 malam kok WA saya. Nah, WA-nya apa Mbak? Ada PR Mbak, ada Pak, sudah dikerjakan, sampun Pak. Nggak ada yang sulit, tidak Pak. Ya sudah, selamat tidur sayang. Muridnya keweden Bu, mau bales, risih nggak bales sedih bijine elek kan. Bapak Ibu nggak boleh ada kekerasan semacam itu. Sekolah aman, nyaman, menyenangkan. GSM cirinya itu. Lingkungannya segar, hijau, suasananya menyenangkan. Ini contoh sekolah waktu saya jadi kepala sekolah dulu, beberapa sudut di SMA 7. Jadi banyak tempat nongkrong sehat, kasih wifi, istirahat anak bisa makan di situ, ada yang ada atapnya, ada yang tidak pakai atap. Bu, tempatnya
ya cari tempat-tempat yang agak nyaman lah, di mana pokoknya anak itu yang di kelas terus kan kesel Bapak Ibu. Maka keluar kalau bisa itu nongkrongnya sehat. Saya dulu di SMA 5, sekolah yang masih sangat sederhana waktu itu, tempat parkirnya saya pindah belakang. Nah, tempat parkir tadinya tempat parkir, saya buat tempat nongkrong sehat. Mau warungnya ini meja kotak, ya kursi 5, meja kotak kursi 5, meja kotak kursi 5, kayak wifi, wis ngono kok. Nah, anak-anak terpantau nongkrongnya di situ, seneng jajan, makan, tapi pokoknya anak-anak punya ruang untuk kongko di sekolah, tapi sehat. Kalau saya tadi belum bisa Vespali mau tak jejer, kemudian mobil dibalik barang saya nggak bisa. Maka di SMA 5 cuma banyak talut karena tempatnya itu naik turun. Nah, kasih talut, tapi talutnya itu dijadikan bangku. Jadi anak nongkrong di situ, kayak gitu. Jadi di beberapa tempat yang memang bisa, pokoknya lungguh bocah. Nah, gitu ya tuh, Bapak Ibu, ini contoh sekolah yang lingkungannya menyenangkan. Terus pun di Google Practice tadi pokoknya anak tidak stres di kelas Bapak Ibu. Terus tadi model pembelajarannya bervariasi, intinya itu ya. Terus guru lebih banyak mendorong siswanya. Oh jangan cepet-cepet. Oh ya, ya wes. Nanti saya kasih materinya. 1, Bapak Ibu nek pulang ojo marahi bocah stres gitu ya. Kamu ya kalau tidak bisa, pokoknya Inggris itu penting sekali. Kamu mau jadi apa kalau nggak bisa bahasa Inggris? Ya jadi orang, Bu. Nggak bisa satu makul itu baik-baik saja. Bapak Ibu yakinkan, Bapak Ibu tidak bisa mengubah anak itu sempurna. Dan anak memiliki 7 kecerdasan yang berbeda. Kecerdasan majmuk, multiple intelligence. 1, kecerdasan matematis logis. Itu cah IPA, cah mesin, peruh X, peruh Y ini langsung pengen ngitung. Nah, dia lihatnya angka, pokoknya itu anak matematis logis ya, memang dia peruh ini seneng banget, kayak nge-game bagi dia. Yang kedua, kecerdasan spasial. Anak teknik ini spasialnya tinggi, anak bangunan kayak ini butuh pikir piro, mati ini namanya anak-anak insinyur dan sebagainya, itu spasialnya sangat bagus, pilot dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kecerdasan linguistik, ini cah bahasa, moco cepet, komunikasi bagus, seneng nulis, seneng ringkes, pokoknya komunikasinya keren, itu cah bahasa. Kemudian kecerdasan natural, alam, ini cah biologi sama dokter-dokter, peruh rumput langsung tahu nama latinnya. Pokoknya cah ini banget, alam banget. Biasanya jadi dokter, jadi biologi. Murid saya itu dia ke SMA obah wae karena anak itu anak kinestetik, gurunya nggak tahu. Pernah kena obah. Dia menggok wis dipanggil namanya. Itu. Jadi dia jam 1 sampai jam pertama sampai jam ke-8 koyong ini sampai satu gurunya keceplosan. Cah kok obah wae itu dengan bahasa. Akhirnya dia itu S1 biologi UGM. Diterima di LIPI, sekarang S3 di Jepang. Padahal dulu gurunya ngomong rak pantes nang IPA gitu ya. Karena anaknya obah terus. Nek bapaknya ketemu saya pilih siswa teladan dan sebagainya, bapaknya anakku ini katanya dia tuh bodoh ketemu guru IPA kok jadi pinter ya. Karena saya tahu pembelajaran buat dia itu bukan seperti itu. Sekarang dia S3 di LIPI, keren banget kan. Ketika itu gurunya underestimate banget. Kamu tuh nggak pas di sini. Bapak Ibu itu ya, relax pokoknya. Kemudian bahan ajar itu relevan. Cah SMK mesin zaman saat ini diajari mesin zaman kuno banget. Diajari kan nggak pas. Kemudian tumbuhkan emosi positif Bapak Ibu, tumbuhkan emosi positif, kerjasama, dipuji, ada humornya. Ini Bapak Ibu, orang humor muncul di mana-mana. Tadi harus humoris. Di sini di GSM nomor 3. Pelajaran di kelas itu tetap harus ada humornya, menyenangkan, gak kaku banget. Melibatkan secara sadar indera dan otak kiri maupun otak kanan. Di GSN Bapak Ibu ada istilah penyimpang positif Bapak Ibu. Penyimpang positif itu Bapak Ibu ngajar pakai caranya sendiri, tetapi hal yang baik itu boleh. Itu namanya penyimpang positif.
Dulu saya belum tahu GSM, tapi nek mulang karepku dhewe, sing penting bocah pinter bahasa Inggris, juara bahasa Inggris, anaknya senang. Contoh tugas menulis Bapak Ibu, saya tak pikir-pikir jadi untuk panggilan gitu tadi guru. Tugas menulis, kalimatnya future, future itu akan, besok meh ngopo. Maka tugas saya untuk anak bahasa, tugasnya gini, tulislah karangan pesta pernikahan yang kamu idam-idamkan. The wedding party I dream in my life. Wah, tulisannya lucu-lucu banget Bapak Ibu. Anak karo nulis karo guyan-guyu, future-nya kena, target saya kena, tapi dia senang. Sampai sekarang, sampai tadi tidak saya bawa, saya masih nyimpan buku-buku anak itu lucu-lucu banget. Nah, tapi di kelas IPS beda. IPS ini perlu untuk beli, bocah ben sadar, tak kon nulis. If tomorrow my last day, kalau besok hari terakhir saya. Bocah karo nulis karo do nangis. Bu, boleh nelpon ibu saya, silakan. Bu, nyelok kapura ya Bu. Jadi anak sambil nulis ada emosinya di situ. Anak IPA pintar-pintar futuristik. My life 10 years from now. Hidup saya 10 tahun dari sekarang. Wah, semangat banget. Satu anak menulis di SMA 11. 10 years from now I will be mathematics teacher. I will teach in this class. I will wear high heel shoes and my student will call me Ibu Uni. Sekarang dia jadi guru matematika di sana. Kalau ketemu saya ketawa, mimpi kamu dulu ya Mbak, iya Bu. Ini saya ngajarnya impang Bapak Ibu, kartu dewe, tapi targetnya nggak lepas gitu loh, targetnya kena. Nah Bapak Ibu, dalam GSM dikenal namanya gerakan sekolah menyenangkan, sesuai minat anak, sesuai kodratnya, kemudian nyimpanglah hal positif-positif, tapi yang membuat anak itu senang. Tapi pembelajaran tetap harus kena. Itu cirinya nanti Bapak Ibu. Kemudian menantang berpikir jauh ke depan Bapak Ibu. Jadi anak dilatih cerdas. Saya pernah jadi kepala sekolah, muter guru saya ekonomi mengajar gini. Nek kamu beli lombok sekilo sekian, untungnya sekian, tak rumah gitu. Terus nggak ada soal. Kalau kamu membuat bengkel, sebuah bengkel punya 10 karyawan, omsetnya 10 juta per bulan. Soalnya tak baca satu-satu. Terus tak takoni sampai serambut. Pak, bengkel 10 yuto omsete, karyawannya 10. Berarti dibayar piro niku karyawannya? Yuk dia baru bingung. Kok Bu Nikmah mikir tekan semono kok Bu? Nah ini jenengan gak ada soal ono bengkel karyawannya 10 ning omsetnya 10 juta per bulan. Berarti sebulan karyawan dibayar berapa? 1 juta Bu. Nah yuk jenengan untungnya di mana? Jadi anak-anak dilatih berpikir ke depan, dilatih berpikir yang bagus. Jadi apa yang kamu kerjakan jika itu harus supaya anak berpikirnya mimpi-mimpi besar. Di SMA 5 anak-anak ada pekerjaan buat miniatur rumah. Mungkin Mbak Bulan masih ingat. Miniatur rumah pelajaran seni sama Pak Jat. Miniatur rumah kondawe gitu ya. Terus ketika rumah itu semua sudah buat, kemudian kondowo panganan berdoa, suatu saat rumah saya seperti ini. Jadi selamatan rumah impian. Padahal itu pelajaran Pak Ibu. Nah, jadi bagaimana mengajar itu melibatkan emosi anak-anak. Suatu saat itu juga ringan, makin ya. Syukur nek ngono bisa langsung dijajaki barang, ya ngono bareng yo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu mengajar itu melibatkan emosi siswa. Ada rasa senang, ada rasa apa di situ, gitu ya. Jadi dilatih berpikir jauh ke depan Bapak Ibu. Nah kemudian guru, fasilitator, anak-anak kon belajar sejauh apa dia mampu, sejauh apa pertanyaan-pertanyaannya, mendorong menemukan solusi-solusinya sendiri. Maka project listening dan problem listening nanti penting. Anak dilatih thinking and reasoning Bapak Ibu. Anak-anak SMK dilatih mengambil satu tindakan, tahu alasannya, tahu resikonya. Mas, nek kamu sinau, besok kayak gini. Nek kamu bisa ini, besok kamu akan begini. Nek kamu nggak belajar, anak-anak kenapa ikut demo? Boten ngertos Pak, ketika ketemu Pak Ganjar, anak-anak demo undang-undang tata kerja. Apa demo Mas? Boten ngertos Pak. Kamu kenapa ikut demo? Boten ngertos Pak.
Bayangkan kalau anak ikut demo tapi dia bisa, saya nggak setuju dengan pasal ini Pak, karena pasal ini kalau saya kerja 5 tahun saya keluar itu saya nggak dapat apa-apa misalnya. Itu nek bocah cerdas. Tapi yang lebih banyak adalah anut gubyuk. Kamu kok demo nggak ikut mecahin kocok? Bukan tujuan saya Pak, tujuan saya kan saya nggak setuju. Berapa banyak anak kita yang bisa seperti itu, namanya thinking and reasoning. Mikir kalau ngerti alasannya dan tahu akibatnya. Maka anak-anak cara praktikan Bapak Ibu, nanti tiap 2 minggu sekali anak-anak diberi kertas kon nulis passion, cita-cita. Anak-anak cita-cita besarmu apa? Kon nulis. Jadi pemilik bengkel, jadi pengusaha ayam geprek, jadi kan SMK boleh KBU-nya lintas jurusan. Anak mesin jualan kain boleh, anak mesin jualan udung boleh, anak jurusan akuntansi jualan mur boleh. Yang penting dapat cari uang. Anak-anak disuruh nulis tiap 2 minggu kasih kertas, wali kelas boleh, guru BP boleh. Apa cita-cita besarmu? Suruh nulis. Yuk muridnya diwalik. Apa yang sudah saya laksanakan? Cita-cita bekerja di Korea, karena kerja di Korea 30 juta per bulan. Ya muridnya, apa yang sudah saya lakukan? Belum melakukan apa-apa. Itu kalau ditulis setiap 2 minggu, anak-anak tanpa sadar itu nanti akan bimbing ke arah yang baik. Terus saja 2 mingguan lah, nulisnya 2, 1 untuk dia sendiri, 1 untuk guru BP atau guru wali kelas ngomong. Itu anak nanti namanya passion. Passion itu gairah, passion itu semangat. Apa yang akan dia lakukan? Kadang-kadang diganti, apa yang membuat ibumu bahagia? Anak-anak nulis, yuk nang kali apa yang sudah kamu lakukan untuk membuat ibumu bahagia? Mungkin anak akan sadar, belum melakukan. Nah Bapak Ibu, anak dilatih thinking and reasoning, berpikir dan tahu alasannya. Jadi di kurikulum baru itu, dari kurikulum kompetensi, reasoning itu yang dikuatkan, berpikir logis, merujuk pada sumber. Karena kalau tidak ada reasoning, anak-anak dulu kan saya dan Bapak Ibu dilatih pokoknya orang reasoning. Bu, cah wedok ki ra entuk lungguh ning ngarep lawak, engko sing nglamar balik. Nang apa to, Bu? Ya wis pokoke percaya wae ngono. Enggak bisa. Jadi anak harus kenapanya. Anak SD tanya sama guru SD-nya, Pak niku ayamnya kok dinremis 24 dino to, Pak? Kuwi nek 19 dino kurang, nek 24 dino kesuwen. Jawabannya enggak boleh begitu. Terus ono sing saru tapi lucu. Kayak guru biologi iso jawab, tapi kalau saya dan jenengan kan gak iso. Pak tanya nggih Pak, untuk saru piye takon. Niku nek telek cicak nih lho. Kok ireng di onten putih niku kaya napa, Pak? Kok mboten ireng kabeh napa putih kabeh? Ora usah takon warna-warna kuwi takdir. Padahal nek cara biologi itu ada jawabannya. Nah, ini anak-anak kreatif nanti reasoningnya diberi. Karena kalau enggak anak-anak jadi ngopo sih gitu ya. Anak-anak cerdas saja kan banyak bertanya. Maka dulu kalau PPL saya bilang harusnya anak PPL itu PPL-nya di 2 tempat, di SMA 1 atau di SMK yang jelek saya bilang gitu. Kalau di SMA 1 belajar akademiknya pertanyaannya oke. Nah, di SMK yang jelek angel memanage kelas. Nah Bapak Ibu, anak dilatih reasoning. Maka kalau anak terlambat Bapak Ibu jangan marah dulu. Ditanya reasoningnya, kenapa dia terlambat. Kan ada video di India, setiap anak terlambat pokoknya ditutup tangannya gitu ya. Setiap anak terlambat guru itu mesti memukul tangan anak yang terlambat. Ada satu anak langganan terlambat dan langganan dipukul tangannya oleh gurunya tanpa ditanya dulu reasoningnya kenapa terlambat. Suatu saat guru itu berangkat agak terlambat, mepet. Dia lihat anak kecil SD tadi ternyata mendorong ibunya pakai kursi roda ke rumah bibinya. Jadi ibunya itu sakit dan di rumah dia yang bertanggung jawab. Dia ngantar ibunya setiap pagi sebelum dia ke sekolah, kemudian dia lari ke sekolah, setiap hari dia terlambat. Pagi itu setelah Pak gurunya melihat apa yang dilakukan anaknya, dia berdiri di depan pintu dan anak itu terlambat. Tidak dipukul tangan kecil itu, tapi diambilnya tangannya dan dicium tangan anak itu. Yang reasoning Bapak Ibu. Maka kalau ada anak terlambat takoni sih,
kejauhan lihat terlambat ping 100 turun ngeyel gitu meneh. Ini reasoning Bapak Ibu, thinking and reasoning ya. Bapak Ibu, school connectedness, sekolah tidak bisa berdiri sendiri, orang tua, alumni, dinas. Tadi di Australia, gerakan sekolah menyenangkan, setiap Sabtu ada perform anak-anak SD, orang tua wajib nonton. Saya dan Bapak Ibu gimana? Saya termasuk ibu yang tidak baik waktu itu, sadarnya baru sekarang. Saya dulu guru yang sangat baik, ngulang itu pengennya apik banget, orang tahu bolos, orang tahu pamit. Anak saya TK, karnaval TK di alun-alun Purworejo. Kan jam 8 tak antar, terus saya punya kelas. Saya bilang sama bu guru TK-nya, Bu, pulang jam, pulau nitip anak, nanti tak ambil kalau saya sudah selesai ngajar jam 10. Nitip nih Bu, betul apa. Saya tak rewangi orang nonton karnaval, saya balik ngajar di SMA 7 kan deket. Jam 10 saya mau ke alun-alun bertemu anak saya. Di DPR ada anak kecil di becak ngomong, ibu. Saya dengar ulangi lagi, terus saya nengok, loh kok anak saya kedua. Kemudian berhenti tukang becaknya, cerita, Bu, ini anak ini tadi kesasar di alun-alun. Tak tanya, namanya Inun, ibunya kerja di mana? Katanya ibunya kerja di sekolah yang tingkat gitu. Nah, saya bawa ke TKN, sana tingkat katanya bukan ini, 4 tahun. Ternyata mau diantar ke STMPN, tukang becak untuk pinter, karena saya waktu itu ngajar di SMA 7 dan STMPN. STMPN kan tingkat, jadi anak saya sering saya bawa. Jadi kalau anak sok bijak gini nggak apa-apa Bu, saya seneng gitu, nggak masalah. Itu kehidupan yang biasa saja. Kadang-kadang malah saya ikut di dalam kelas. Nah, anak saya itu tadi sering saya ajak ke sekolah di STM. Nah, dia tahu kalau sekolah ibu ini tingkat. Terus akhirnya anak saya ketemu saya. Ngopo kowe mau? Anu Bu, mau meh tuku es ra iso balik, wonge wis oke. Nah, Bapak Ibu, silakan orang tua itu lebih punya waktu. Ini nek masih muda-muda bukan sebagai alasan, tetapi keluarga tetap penting. Karena ibu nggak bisa ngajar dengan baik kalau tinggal putro, kalau apa. Saya punya bayi pernah yang ngomong gak datang, tak bawa bayi Siva itu usia 6 bulan tak bawa ke sekolah. Saya ngajar, paslonnya kasihan, mulai kerja jam 8 Pak. Jadi si papa diulang, si papa tak ulang ke aku yo. Bayinya saya bawa, daripada saya izin karena ngomong, itu kan jadi aneh, saya bawa aja. Di sekolah malah sih ngomong kayak oke. Ibu orang bendino. Terus saya menyesal juga ketika saya selalu menjadi MC di sekolah perpisahan wisuda, saya selalu jadi MC. Anak saya juga wisuda SD di hari yang sama. Suami saya juga guru, juga di sekolah harinya sama. Dulu SD, SMP, SMA itu kan wisudanya bareng. Anak saya SD, namanya Hafid, kelas yang paling besar, wisuda. Tetangga saya itu ketemu saya nangis. Gunikma, putrane maju bola-bali untuk piala kok ya ora tunggoni. Wong anak ora untuk piala tak tunggoni. Saya di usia. Tapi itu tak baleni wis tak iso, Bapak Ibu saya, anak saya udah tua, udah punya anak sekarang. Terus saya jadi kepala sekolah di SMA 7 selalu menggoni anak-anak main basket karena itu kebanggaan bagi mereka. Ternyata ketika anak-anak main basket, bapak ibunya pemain basket itu udah nunggoni gawake wetan, gawake makanan. Saya sadar ketika saya jadi kepala sekolah. Padahal dulu anak saya Inun sama Habib tiap saat lomba basket, saya malah orang nunggoni. Tak baleni wis iso, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, di sekolah Australia, school connectedness dengan orang tua dibangun sangat bagus. Nah, di Ma'arif dengan 700 orang, mungkin sok dianake pengajian, sok dianake apa itu cara mereka terhubung dengan sekolah. Karena ke sekolah tidak hanya ambil rapot dengan semester sepisah, ya. Atau kalau ada anaknya nakal baru dipanggil. Nah, alumni, monggo alumni belum terlalu banyak, tapi saya yakin ini sangat bagus dengan masyarakat jelas, dengan kecamatan, dengan apa kita kerjasama dengan baik. Bapak Ibu, Link and Supermatch di SMK Pusat Keunggulan, ini SMK Ma'arif sedang menuju pusat keunggulan, tapi nggak harus menunggu pusat unggulan untuk menjadi unggul. Itu yang jadi kita tekankan ya. Jadi kan tetap bisa unggul walaupun belum menjadi pusat keunggulan, tetap unggul menurut kita. Nanti dengan pusat keunggulan, Bapak Ibu harus magang. Sekarang kehidupannya mana Pak? Kerjasamanya dengan mana? Yamaha, Mas Moko.
Oh, Bang Purworejo. Bagus, bagus. Ya. Ya, itu keren ya. Nanti dilatih betul, maka guru tamunya datang ngajari Bapak Ibu. Kemarin ini nggak di video ditayangkan nggak ya? Kemarin ada ketemu saya dengan Pak Wali Kota Magelang. Kita kunjungan ke sebuah SMK. Anak-anak berlatih praktek di perhotelan karena sekolahnya punya hotel. Nah, yang berlatih itu di depan itu mbak-mbaknya pakai baju sekolah. Itu Pak Wali Kotanya bilang, kalau mau jadi resepsionis di hotel ya pakaiannya jangan seperti ini. Nanti yang datang beda. Kamu harus tampil cantik, anggun yang datang nanti kelasnya beda. Gitu kan. Jadi dilatih sampai segitunya. Nanti anak-anak itu dilatih sesuai dengan jurusan masing-masing. PKL gitu ya, terus budaya industri, budaya kerja dan budaya industri, 5R, cara kerja dan sebagainya tuh dikuatkan. Itu ciri khas SMK. Terus pressure study kemarin sudah bagus ya Pak? Belum bisa maksimal. Ada yang tidak mengumpulkan. Ya. Oh ya, nggak apa-apa. Karena memang pressure study biasanya 2 tahun setelah lulus. Nah, ada anak-anak kita yang belum dapat pekerjaan. Nggak apa-apa Bapak Ibu kita kunjungi, tapi tetap wajib menulis supaya 100%. Di sekolah Bapak Ibu, karakter development tadi ya, peningkatan karakter. Di dalam kelas, dulu KI 1, KI 2, kalau sekarang di dalam kelas, di RPP, di modul ajar yang kita kuatkan karakternya pakai apa? Nek dulu kan KI 1 berdoa sebelum pelajaran, kemudian KI 2-nya kerjasama dengan teman, itu naik di RPP-nya Munir. Nah kalau sekarang yang dimasukkan itu P3, profil pelajar Pancasila. 6 aspeknya: iman, takwa, akhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, kritis. Itu yang dikuatkan di dalam kelas, ditulis dalam modul ajar, dilaksanakan. Kemudian budaya sekolah, salam senyum sapa, ketemu bagaimana, kalau Jumat ngapain, itu namanya budaya sekolah. Kemudian dalam kegiatan bersama masyarakat atau ekstrakurikuler. Nah Bapak Ibu, ciri GSM yaitu Social Emotional Learning. Mengajar, belajar, kalau bisa itu menyentuh sifat-sifat sosialnya dan emosionalnya. Tadi yang saya contohkan anak-anak ngarang, bodoh-bodoh ngarang, tapi satunya My Life 10 Years From Now. Itu anak sambil nulis future, emosionalnya dapat. Oh sebenarnya aku diboyongin. Oh saya tuh. Jadi sambil belajar dia menguatkan nilai-nilai. Itu namanya social emotional learning. Kemarin di Temanggung P5-nya itu mantenan gaya Temanggung. Saya bingung. Saya masuk aula itu ada penerima tamu, ada kotak sumbang, kemudian berjajar penerima tamu, di sana ada mantennya, ada MC-nya pakai bahasa Jawa, semuanya anak. Terus saya disuruh nyambut, saya tuh bingung nyambut ini kok mantenan teman. Oke anak-anak, intinya pada pelajaran kali ini adalah mari membayangkan kalian besok menikah. Pertanyaannya, dengan siapa? Kemudian pestanya mau bagaimana? Yang bayari pestanya siapa? Gedungnya apa, pekerjaan kamu bagaimana, nafkahnya bagaimana. Maka yuk mimpi besar yang sekarang kita bangun, sekolah yang tenanan, habis itu kuliah, cari pekerjaan atau wirausaha, baru menikah. Saya nyebut gitu loh, temanya itu pernikahan Temanggungan. Siswanya dilatih MC, tapi bagus banget. Dia kerjasama Bu dengan Harpi, Himpunan Perias Manten Indonesia, maka backgroundnya semuanya gratis. Make up-nya gratis, baju mantennya gratis. Nah itu namanya tadi school connectedness, hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah makanannya kemudian mereka buat sendiri. Itu P5 kearifan lokal. Tapi aku ya guyu terus tuh resah teman biyen. Bapak Ibu, pembelajaran di bengkel Bapak Ibu, coba sentuh anak-anaknya ketika berdoa. Anak-anak doakan kalian sendiri mimpi besar suatu saat punya bengkel sendiri. Anak-anak berdoa suatu saat kalian bekerja di Astra, kalian bekerja di Yamaha dengan gaji itu di bagian sosial emosional. Jadi ketika belajar
ada nilai-nilai yang dimasukkan, tidak hanya materi itu toh. Saya ngajar bahasa Inggris, guru-guru bahasa, guru-guru sosial penak banget nek masuk. Besok di akuntansi ambil satu penghitungan, yakinkan itu yang dihitung uang mereka suatu saat angkanya besar. Hal-hal semacam itu namanya social emotional. Masukkan nilai-nilai ketika kita mendidik anak-anak. Karena dengan begitu mereka yang lupa nanti materinya, tapi nilai-nilai itu nggak pernah lupa. Ini namanya social emotional learning. Itu mengajar tapi mengembangkan karakter. Saya masih ingat 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu murid saya, what will you do tomorrow? Menurut pertanyaannya, seorang siswa mengatakan, tomorrow I will go to school at 6 and then I will give my money to the baker in front of the school. Saya masih keringat rekan saya besok mau ke sekolah, kemudian saya akan memberikan uang saku saya sedikit untuk mengemis di depan sekolah. Namanya Aga. Sampai sekarang saya masih ingat. Dia sekarang sudah di pegawai hotel di banyak negara keliling-keliling itu anak-anak bahasa. Tapi yang saya tidak pernah lupa kata-katanya itu loh. Nah mungkin ada juga kata-kata saya yang tidak pernah dilupakan oleh siswa-siswa. Itu namanya emotional learning. Mengajar itu memberikan emosi. Tapi ya masih untuk medeni. Kelas rolas itu ada walimatul ursi di kelas SMA pernikahan. Nah kok suatu saat saya bingung, Pak ini acara apa kok bocah-bocah udah foto-foto udah di manten. Oh ini mana bu peragaan nikah. Satu jadi mantan laki-laki, perempuan, wali, saksi, supaya nanti kalau jadi saksi itu tahu. Tapi gue bilang di mantan tenanan, gue bilang ini tenanan. Oh nek sah, buatan bu bin sama bintinya kami ubah. Oh ya wes. Tapi yuk foto dong. Sekarang kan lagi viral itu di kontra pro dan kontra latihan pernikahan di sekolah. Karena anak-anak pakai baju yang bagus ya kayak pre-wedding, malah foto dong mesra-mesra. Bapak Ibu, pembelajaran social emotional learning intinya satu, diprovokasi. Kalau ngajar awal itu ada stimulan seperti 5M dulu lah. Anak mengamati, yang diamati boleh video, boleh ibu cerita, boleh ibu itu menampilkan film, boleh membaca. Tapi anak dipantik dulu. Syukur kalau manteknya itu yang ada nilai-nilainya. Walaupun menanamkan nilai-nilai pada anak-anak saya leset. Saya cerita sama anak-anak. Anak-anak Bu Nikmah itu nikah muda. Karena dulu sama-sama di tiga udah seneng ya udah nikah saja. Ternyata mungkin setelah persiapan materi kami belum cukup. Tapi kami bahagia karena modal kami hanya cinta. Tapi kami juga belum cukup secara ekonomi. Bayangkan, rumahnya Pak Ayes itu 3 kilo dari jalan raya. Ketika saya hamil, saya kontrol ke dokter itu naik sepeda. Coba bayangkan. Lu malah romantis sekali Bu. Kok malah romantis, aku literally menderita kok mah. Maksud saya nikah muda boleh tapi kudu duwe modal gitu. Waktu itu saya sama-sama D3 nikah GP apa ya namanya GTT ya gajinya kan masih sedikit sekali. Belum punya motor itu yang mau saya ceritakan sehingga saya kontrol ke bidan aja tuh naiknya sepeda coba padahal hamil. Anak-anak malah ngambil selewahnya. Mesra banget tuh, itu romantis sekali bukan itu. Malah sweet-sweet apa. Jadi anak dilatih diberi kejadian berita peristiwa. Nah baru nanti diskusi apa pendapat kamu. Ini seperti 5M pada waktu kita kurikulum lama. Mengamati, suruh mengamati kemudian menanya. Kemudian diskusi, kuatkan oleh guru, mengambil data-data, latihan dan menyimpulkan. Nah di dalam social emotional learning diprovokasi, diskusi, kemudian mengerjakan, menstimulasi, menyimpulkan, dan nanti refleksi. Ini ciri pembelajaran GSM. Pelajaran agama lebih masuk banget pelajaran agama. Kutipkan satu apa, diskusi, hasilnya bagaimana. Nah mesinnya, provokasi dengan orang sukses, provokasi gambar apa yang sukses, baru nanti masuk ke materi. Bapak Ibu, ini tentang SMK, ini model-model SMK dengan GSM. EDP, pembelajaran model EDP. Define problems, background research, plan solution, make model, test model. Ini untuk anak-anak mesin ini Bapak Ibu. Anak-anak mesin, anak-anak yang membuat produk.
ngiris brambang itu ibu-ibu nangis semua. Nah, bisa nggak ya membuat alat yang bisa ngiris brambang nggak usah pakai nangis? Nah, itu namanya ada masalah. Kemudian research, ada nggak nih? Oh, caranya pakai ini, kayaknya pakai model kayak gosrokan kayak gimana ya. Nah, kemudian yuk coba kita cari ini, buat model prototype namanya, dites ibu-ibu kok jajal, oh kok bagus, kembangkan misalnya tuh simpelnya. Nah kalau mesin juga gitu, ini bodi motor itu sekarang bagaimana? Kayaknya seperti ini deh, ambil mulai. Ini namanya langkah-langkah dalam EDP untuk anak-anak sains mesin ini sangat bagus. Model problem based learning sama, ada masalah, tujuannya apa, strateginya bagaimana, buat model, kemudian pelajari dan buat solusinya. Project based learning sama, semua ini modelnya untuk anak-anak SMK baru sakal. Project based learning dengan STEM. Ada refleksi itu melihat yang sekarang ada. Ini sampah di SMA anak 700 ki jajan kabeh. Sampahnya kan berarti dalam satu hari bisa sekian. Rata-rata botol sama ini namanya reflection, masalah. Kemudian research, yuk di riset tenan jeral. Aqua seperti ini berapa sih yang diminum anak dalam satu hari, anak 700? Berapa yang bawa botol sendiri, berapa yang beli minuman kemasan? Itu namanya research. Oh ternyata ditemukan 500 anak beli aqua. Berarti botol aquanya dalam sehari ada 500. Ini dikampake ya. Kemudian ditemukan, diaplikasikan, komunikasikan. Itu kalau, tapi kalau temanya tadi anak-anak tentang akuntansi, ya silakan. Sekarang akuntansi itu jadi selalu amati, temukan masalahnya, cari solusinya, kembangkan prototipenya, komunikasikan. Itu mengajar di SMK, ini yang disarankan. Kalau STEM itu dari science, teknologi, engineering, mathematics. Nah, semua produk rata-rata pakai STEM. Science, teknologi, engineering, mathematics. PJBL, project based learning. Dan 5E, ini ciri khas di SN juga 5E. Engage, libatkan anak-anak. Explore, gali lebih jauh. Explain, terangkan. Elaborate, terangkan lebih dalam lagi. Evaluate, model 5E. Nah, nek guru-guru seneng lomba, seneng nulis, model tulisan 5E untuk dulu saya kalau jadi guru keranjingan lomba. Kalau Juni itu nyusun penelitian, apa saja diteliti, nanti bulan Agustus dapat panggilan banyak di lomba-lomba. Nah, lomba-lomba itu kalau nggak menang saja hadiahnya besar, apalagi kalau menang. Dulu senengnya gitu. Teman-teman saya provokasi, Dora seneng duit kok bu, duitnya seneng, nulis yang males bu. Hadiahnya besar Bapak Ibu, di tingkat nasional tuh lomba-lomba itu 20-15 juta. Waktu zaman Mbak Tutut masih berjaya malah hadiahnya rumah. Tapi saya menang juara 1, Mbak Tutut ke Selatan. Enggak dapat rumah, cuman dijai jalan-jalan ke luar negeri gratis. Ya kalau diuangkan lebih dari rumah. Kalau boleh milih ya rumah saja, tapi nggak boleh milih. Terakhir saya di Australia 3 minggu untuk kuliah short course di Monash University. Itu kalau diuangkan, tapi tak minta uang nggak boleh. Kalau boleh milih tak jalur duit aja. Itu kami dikirim ke sana gratis 3 minggu, tinggal di hotel dan sama dosen-dosen yang sangat qualified tahun 2019. Tapi sekarang saya udah nggak boleh pergi-pergi. Enak jadi fungsional, malah Pak lumo-lumo saya itu. Kalau jadi struktural, ya sini jam perintah dari atas dilaksanakan ke bawah. Karena struktural itu kan struktur tersistem. Kalau fungsional guru barang enak banget. Dulu saya guru ya lumo-lumo. Kalau Pak Haribol ngendika kepala SMK, guru SMK lain kok nek ora lumo-lumo, kudu lumo-lumo. Men infonya banyak, pengalamannya banyak, inspirasinya banyak, cari kemana-mana. Paling dekat boleh, paling jauh silahkan. Kita aja kan disuruh belajar sampai negeri mana? Iya, pun nanti ke Cina deh, Bang. Ke Cina, sampun. Ya, saya ke Cina di sana malah nangis. Yang katanya, tapi saya melihat malah kuasa Tuhan luar biasa karena wapik banget, indah banget. Jadi di sana malah nangis ke sini, ngomong ya Allah ya Allah ya Allah.
padahal orang sana pun malah nggak tahu. Tapi luar biasa memang, maka dulu belajar sampai ke negeri Cina. Bapak Ibu Teva ya sedang dirintis di SMK Teva, nanti bayangannya SMK itu Teva banget, banyak orang datang, anak-anak menyenangkan, layanannya bagus, kebekerjaan dan budaya kerjanya dipamerkan. Teva boleh produksi sampai menjual labanya berapa. Nanti kalau sudah labanya banyak, kalau keren banget, swasta sih bebasnya, negeri harus menjadi BLUD. Kalau swasta bebas uangnya untuk sekolah sendiri. Bapak Ibu tidak harus sesuai jurusan. Untuk contoh, namanya contoh itu yang baik, yang jelek tidak saya contohkan ya, karena yang jelek juga banyak. Untuk contoh, SMK Swadaya Temanggung itu anak-anak jurusan Boga membuat roti namanya Swadaya Bakery. Untuk menjaga mutu, dia mempekerjakan real chef, jadi betul-betul chef dari hotel, ditanting. Belum tak kerja nangonku gaji podo atau mungkin